Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembahasan soal-soal fisika untuk persiapan ujian sekolah atau UTBK bagi siswa kelas 12 MIPA. Baik, pada video seri ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan alat optik. Alat optik di sini kita akan fokus kepada lensa dan salah satu alat optik yaitu mikroskop. Oke, kita mulai saja. Soal yang pertama, terdapat sebuah lensa tipis konvergen. Konvergen ini berarti sifat lensa itu cahaya yang dibiaskan menuju lensanya akan dikumpulkan menjadi satu titik. Berarti ini adalah lensa cembung. Ya, kalian bisa mengetahuinya penggunaannya pada suryakanta atau loupe. Ya, karena kalau kita membakar daun menggunakan loupe itu kalian bisa lihat titik cahaya matahari yang membias kepada lensa itu akan berkumpul menjadi satu titik. Yaitu titik api yang untuk membakar, seperti itu. Nah, lensa cembung ini diletakkan di antara benda dan layar yang berjarak 100 cm. Nah, jika didapatkan dua posisi lensa, jadi ini sebenarnya adalah seperti saat kalian melakukan praktikum. Jadi soal ini berbasis praktikum, di mana kalian diminta untuk menentukan jarak fokus lensa. Jika ada dua posisi lensa ini ya yang menghasilkan bayangan jelas di layar. Nah, biasanya kalau praktikum kalian menggunakan lilin ya, seperti itu, lilin. Lalu depannya ada lensa cembung. Lalu kalian lihat di layar, kalian menggeser-geser lensa cembungnya sampai didapatkan posisi lensa yang pas agar terbentuk bayangan lilin di layar. Ya, biasanya bayangannya terbalik seperti itu karena bayangan ada di belakang lensa sehingga sifatnya nyata dan terbalik ya. Oke, kita akan mencari tahu solusi dari soal ini. Next. Yang pertama, keadaan pertama tadi ketika lensa pada posisi 1 misalkan ya, dimana ada benda dengan layar yang berjarak 100 cm dan lensanya ada di posisi 1. Nah, kita simbolkan ini posisi 1. Lalu kita definisikan S1 dan S1 aksen. S1 itu berarti jarak objek atau jarak benda ke lensa, dan S1 aksen adalah jarak bayangan ke lensa. Oke. Nah, menggunakan persamaan fokus untuk lensa tipis, kita mengetahui 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kalian bisa membuka referensi buku untuk persamaan fokus pada lensa tipis ya, yang lensa tipis. Kita akan dapatkan dengan operasi matematika biasa, F itu adalah S1 kali S1 aksen dibagi S1 ditambah S1 aksen. Ini kalian dapatkan dari operasi 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen itu ya. Jadi ini hanya operasi matematika biasa. Dan kita bisa lihat S1 aksen ini adalah 100 dikurangi S1 ya. Dan pertambahan S1 ditambah S1 aksen itu adalah 100. Oke, sampai sini paham? Next. Selanjutnya keadaan kedua, ini dimana lensanya itu berganti posisi ya, kan digeser-geser. Nah, misalkan tadi posisi 1 atau pas keadaan 1. Nah, ini keadaan 2, lensanya posisinya berubah ya. Yang semula di sini begitu. Lensanya berubah, bergeser misalkan di sini ya, posisi 2. Di mana pada soal kita diketahui jarak antar posisi ini adalah 40 cm. Oke. Lalu kita definisikan S2 ini adalah jarak benda ke lensa untuk keadaan 2, dan S2 aksen jarak jarak bayangan ke lensa untuk keadaan 2. Nah, dari hubungan ini kita bisa melihat bahwa S2 ditambah 40 cm itu sama dengan S1. Oke. Dan kita juga bisa menentukan untuk persamaan fokus pada keadaan 2 adalah S2 dikali 100 min S2 per 100. Ini sama dengan yang keadaan pertama. Hanya saja untuk S-nya ini kita berikan untuk keadaan yang kedua. Oke, sampai sini dipahami. Next.
Selanjutnya kita akan mendapatkan bagaimana mencari fokus lensa tersebut dari persamaan-persamaan yang telah kita dapatkan. Untuk persamaan S1 dari keadaan satu tadi dan hubungan S1 dan S2, ini kita bisa dapatkan S1 kita substitusi menjadi S2 ditambah 40, sehingga kita dapatkan bentuk persamaan F yang keadaan pertama menjadi seperti ini. Lalu kita sudah dapat persamaan fokus dari keadaan kedua, yaitu S2 kali 100 min S2 per 100 tadi ya. Lalu kita tinggal menyamakan F dan F ini ya. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini, dan 100 kita coret, lalu kita kali silang biasa, kita dapatkan bentuk seperti ini kali ini, begitu, aljabar biasa. Dan akan kita dapatkan nilai dari S2 adalah 30 cm. Nah, artinya berarti jarak lensa ke benda saat keadaan 2 adalah 30 cm. Nah, saat itu berarti bayangannya terbentuk jelas di layar. Dan kalau S1-nya berarti 40 tambah 30 ya, berarti 70 cm. Nah, jadi jarak antar keduanya 40 cm tadi. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan nilai fokus lensa ini dengan substitusi nilai 30 cm ini, misal ke sini. Kalian juga bisa mensubstitusi nilai S1 yang nilainya 70 cm ke persamaan ini juga bisa ya. Nanti akan kita dapatkan nilai fokus yang sama, baik menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Kita akan dapatkan fokus lensa ini sebesar 21 cm. Oke. Sehingga kita mendapatkan jawabannya adalah jawaban yang B. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Danu melihat sampel preparat menggunakan mikroskop. Nah, di sini mikroskop ini memiliki jarak fokus objektif dan okulirnya berturut-turut 4 cm dan 10 cm. Pada mikroskop perlu diperhatikan bahwa jarak fokus okuler selalu lebih besar atau lebih panjang dari fokus objektifnya. Itu karena bagaimana caranya agar benda okuler ya, benda okuler atau SOK itu jatuh kurang dari nilai fokusnya. Ya, kenapa? Karena nanti agar bayangan hasil okulernya itu ada di depan lensa okulernya. Sehingga bayangan yang terbentuk nanti adalah maya karena ada di depan lensa okuler. Lalu Danu meletakkan 6 cm sampel itu di depan lensa objektif. Lah, 6 cm ini adalah SOB ya, jarak benda ke lensa objektif. Dan ternyata melihat tanpa akomodasi. Nah, ini berarti matanya Danu ketika sampelnya seperti ini itu melihat tanpa akomodasi. Nah, pertanyaannya adalah agar Danu melihat sampel dengan mata berakomodasi pada jarak 15 cm. Nah, ini lensa okuler harus digeser. Nah, seperti itu. Oke, kita cari solusinya. Yang pertama, yaitu adalah keadaan mata Danu tidak berakomodasi. Itu artinya, bayangan akhir itu jatuh di titik jauhnya. Nah, titik jauh mata normal, kita anggapnya ini mata normal adalah tidak terhingga atau tak terhingga. Jadi, ini disebut dengan PR atau punctum remotum. Lawannya adalah punctum proximum atau titik dekat mata normal. Kalau titik dekat mata normal, PP itu 25 cm. Nah, karena bayangan akhir okuler jatuh di tak terhingga, di PR mata normal, maka S aksen OK-nya ya tak terhingga. Ya. Sehingga bisa kita gambarkan visualisasinya atau diagram pembentukan bayangannya. Ini ada lensa objektif dan okuler dengan fokus masing-masing. Lalu ada benda ini jarak tadi SOB, dan dia terbentuk bayangan pada objektif. Ini pembiasan pertama pada lensa objektif, jatuh tepat di fokus lensa okuler. Kenapa seperti itu? Karena untuk menghasilkan bayangan dari lensa okuler yang jatuh di tak terhingga, artinya benda itu harus jatuh di fokusnya ya. Sehingga ketika mata itu tidak berakomodasi, artinya benda okuler itu jatuh di fokusnya. Ya, dalam hal ini benda okuler itu adalah bayangan dari objektif.
inilah SOK ya, sama dengan FOK karena benda jatuh di fokus okulernya. Untuk diagram sinar mata tidak berakomodasi adalah sejajar lurus seperti ini karena bayangan jatuh di tak terhingga, sehingga mungkin ke bawah ini ya jatuh jauh sekali seperti itu. Tidak ada perpotongan sinarnya. Ini kita dapatkan bahwa jarak benda okuler untuk keadaan pertama, mata tidak berakomodasi, adalah sama dengan jarak fokus okulernya, yaitu 10 cm. Next. Keadaan kedua, kita akan mencari begitu ya, mencari letak jarak benda okuler. Tadi kan jarak benda okulernya sama dengan fokus okuler 10 cm. Nah, sekarang ada di mana itu jarak benda okulernya? Kalau nah ini matanya Danu berakomodasi pada jarak 15 cm. Itu artinya bayangan akhir okulernya itu jatuh di depan lensa okuler ya, sejauh 15 cm. Ya, jadi maka S aksen okulernya adalah negatif 15 cm. Kenapa negatif? Karena bayangan yang ada di depan lensa itu adalah sifatnya maya ya, sehingga tandanya negatif. Lalu kita menggunakan persamaan lensa tipis 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Kita akan dapatkan nilai 1/10. Ini dari FOK-nya, ini SOK-nya yang akan kita cari untuk keadaan kedua ini. Lalu kita substitusi nilai negatif 15. Akan kita dapatkan nilai dari SOK sebesar 6 cm. Nah, jadi tadi yang keadaan pertama itu SOK-nya 10 cm, keadaan kedua SOK-nya 6 cm. Untuk mempermudah pemahaman kalian, kita akan gambarkan visualisasinya. Jadi ini yang pertama tadi, ketika matanya Danu tidak berakomodasi, dan keadaan kedua ketika lensa ya seperti itu, lensa okulernya dengan bendanya itu berjarak 6 cm. Sehingga pergeserannya bagaimana? Nah, pergeseran lensa okuler ini adalah 10 menjadi 6. Artinya dia harus dimajukan ya. Nah, 4 cm mendekati lensa objektif. Atau pada gambar ini berarti geser ke kiri. Paham ya? Nah, ini adalah bayangannya yang letaknya tadi 15 cm karena berakomodasi pada jarak 15 cm, itu artinya bayangan akhirnya ada di 15 cm di depan lensa okuler. Kalau digambarkan garis pembentukan sinarnya, maka nanti ini akan lancip seperti itu ya. Ini gambarnya tidak sampai, nanti akan mengalami titik perpotongan pada 15 cm ya, jadi nanti sinarnya lancip. Kalau ini kan yang sejajar, itu mata tidak berakomodasi. Oke, paham ya? Sehingga akan kita dapatkan jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, terima kasih. Ini untuk pembahasan seri soal-soal latihan ujian sekolah atau UTBK untuk materi alat optik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.